Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan, jika tidak maka akan mudah menimbulkan kepanikan. Setelah beberapa saat, kata Chen Wenliang, jika mereka tahu perahu roh akan runtuh, banyak apoteker pasti akan panik. Di lautan luas ini, tidak ada tempat untuk tinggal. Dia bahkan mungkin diserang monster di laut. Oke, saya tidak akan memberitahu siapapun. Gu Tianchao mengangguk. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Jika kamu menyembunyikannya, itu akan menyebabkan kepanikan yang lebih besar, dan tidak mungkin menyembunyikannya dari semua orang. Kita semua harus menemukan jalan bersama. Sekarang kita harus bekerja sama. Setuju untuk menyembunyikannya dari semua orang, dan harus memberitahu semua orang semuanya. Ketika Chen Wenliang melihat Chen Ping mengatakan ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua harus bergantung pada Chen Ping untuk keluar dari badai besar ini. Chen Ping dan yang lainnya kembali ke dek. Lalu dia berkata kepada semua orang, semuanya, perahu roh kita rusak. Mungkin tidak akan bertahan lama, jadi kita semua harus siap mental. Apa? Perahu roh itu rusak. Jika perahu roh itu tenggelam, lalu apa yang harus kita lakukan? Mustahil bagi kita untuk terbang di udara sepanjang waktu. Benua terdekat berjarak ribuan mil, dan kita tidak bisa terbang sama sekali. Ada banyak monster di laut ini mati di dalamnya. Di sini, hei, aku baru saja mendapat begitu banyak pil binatang dan harta karun, tapi aku akan mati di sini lagi. Untuk sesaat, pesimisme menyebar di antara semua orang. Lagi pula, tanpa perahu roh, sebagian besar apoteker tidak akan bisa kembali ke benua wilayah barat. Rekan Daois Chen, bukankah ada pulau di dekat sini? Jika kita menemukan pulau itu sebelum perahu roh tenggelam, kita akan baik-baik saja. Kata Zong Qing, ya, menurutku juga begitu, tapi tidak ada yang tahu di mana pulau itu berada atau seberapa jauh jaraknya, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Chen Ping juga tahu bahwa dia harus menemukannya terlebih dahulu. Mereka harus menemukan pulau itu, tetapi mereka hanya tahu bahwa seharusnya ada pulau di dekatnya, tetapi mereka tidak tahu lokasi spesifiknya. Di lautan luas ini, menemukan pulau yang tidak diketahui lokasinya tentu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Mari kita keluar dari badai dulu dan berdiskusi untuk menemukan pulau itu. Jika perahu roh tenggelam, bagaimana bisa begitu banyak dari kita yang bergegas keluar dari badai? Zong Qing menyarankan, meskipun Chen Ping memiliki mutiara penahan angin, tanpa perahu roh, dengan begitu banyak apoteker dan orang-orang dari sekte Liang Yi yang semuanya terbang di udara, mutiara penahan angin tidak dapat melindungi area seluas itu. Kita harus segera keluar dari tepi badai sebelum perahu roh itu tenggelam. Itulah maksudku. Semua orang harus bersiap. Jika perahu roh runtuh saat bergegas keluar dari area badai, kita harus bergegas keluar secepat mungkin. Inilah sebabnya Chen Ping ingin memberitahu semua orang tentang hal ini, hanya untuk mempersiapkan semua orang terlebih dahulu. Jika Anda tidak memberitahu semua orang, dan tidak ada yang siap, jatuhnya perahu roh secara tiba-tiba saat keluar dari badai pasti akan menyebabkan kepanikan, dan banyak orang mungkin akan mati saat itu. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, semua orang menjadi lebih energik. Dan Chen Ping meminta Gu Tianchao untuk memimpin orang-orang dari sekte Liang Yi menggunakan formasi untuk mengkonsolidasikan perahu roh dan mulai bergegas keluar dari badai. Su Tianzuo dan yang lainnya, di bawah kepemimpinan Feng Xing, dengan cepat tiba di sebuah pulau kecil. Pemandangan di pulau ini menyenangkan dan lingkungannya sangat indah. Banyak apoteker datang ke pulau itu satu demi satu, semuanya tampak bersemangat. Pulau yang tidak bisa diakses ini pasti memiliki banyak harta karun. Bao Longxing berkata dengan penuh semangat. Su Tianzuo juga memiliki senyuman di wajahnya dan melihat sekeliling ke lingkungan sekitar. Tiba-tiba,
Senyuman Su Tianzuo membeku di wajahnya, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Presiden Su, ada apa? Bao Longsing bertanya. Ada orang di pulau ini, kata Su Tianzuo. Apakah ada orang? Bao Longsing tertegun, lalu memandang Feng Xing dan bertanya, Tuan Feng, apakah ada orang di pulau ini? Ketika Feng Xing melihat ini, dia tersenyum tipis, ada orang, dan ada cukup banyak dari mereka. Setelah Feng Xing selesai berbicara, lusinan orang tiba-tiba bergegas keluar dari segala arah. Aura pada orang-orang ini tidak lemah. Yang paling penting adalah begitu orang-orang ini muncul, formasi menyala berkeliling, mengelilingi Su Tianzuo dan yang lainnya. Sekarang mustahil bagi mereka untuk kembali ke perahu roh. Mereka dikelilingi oleh formasi dan tidak bisa keluar sama sekali. Saat ini, semua apoteker sedang bingung, dan ekspresi mereka berubah drastis. Tuan Feng, apa maksudmu? Su Tianzuo mengerutkan kening dan menatap Feng Xing dan bertanya. Jelas sekali, Feng Xing sengaja membawa mereka ke pulau ini. Presiden Su, jangan gugup, tidak ada yang akan menyakitimu. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, orang-orang ini sebenarnya adalah anggota Sekte Fatianzan. Feng Xing berkata sambil tersenyum tipis. Apa, orang-orang dari Zantian Fazong? Zantian Fazong tidak dihancurkan, dan pemimpin Sekte Wang Qingxi telah dibawa pergi. Kenapa orang-orang dari Zantian Fazong muncul lagi? Su Tianzuo tampak bingung dan tidak mengerti neraka sedang terjadi. Petik 2. Hahaha, Wang Qingxi itu hanyalah wakil ketua sekte dari Sekte Zantian kita. Kemudian, dia memiliki ide yang berbeda dan mengkhianati Sekte Zantian kita dan membawa beberapa murid lebih dekat ke benua wilayah barat. Bagaimana bisa Zantian Fazong kita dihancurkan dengan begitu mudah karena aktivitas yang mengatasnamakan Fazong? Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju putih berjalan ke arah Su Tianzuo. Pria ini terlihat sangat tua, dengan kerutan di seluruh wajahnya, namun matanya bersinar dan dia memiliki aura keagungan. Aura kultivasi yang terpancar sangat kuat, dan sudah berada di alam Mahayana tingkat kedua. Di pulau terpencil ini kalian bisa berlatih. Mencapai keadaan ini sungguh sebuah keajaiban. Bagaimanapun, pulau kecil ini tidak besar, dan tidak memiliki sumber daya lebih dari 5 benua domain. Presiden Su, ini adalah Mu Qiufeng, pemimpin sekte sebenarnya dari Sekte Fazantian. Feng Xing mengikuti Su Tianzuo dan memperkenalkannya. Ternyata itu master sektemu. Saya tidak sopan. Su Tianzuo berkata dengan cepat dan sopan. Sekarang kita telah sampai di wilayah orang lain, kita tidak peduli siapa penguasa sebenarnya dari Sekte Fatianzan, Mu Qiufeng atau Wang Qingxi, sekarang kita harus saling menyanjung terlebih dahulu. Presiden Su, sudah kubilang, jangan gugup, kami tidak akan pernah menyakitimu. Karena kamu di sini, kamu adalah tamu dari Sekte Zantian Dharmaku. Bukankah kamu sudah menjalin kerja sama dengan Wang Qingxi? Meskipun Wang Qingxi telah ditangkap sekarang, Tianzan Dazong kita belum mati. Saya masih bisa bekerja sama dengan Presiden Su, kata Mu Qiufeng kepada Su Tianzuo. Su Tianzuo melirik Feng Xing, dan dia tahu pasti Feng Xing yang menyampaikan berita itu. Jika tidak, bagaimana Mu Qiufeng bisa tahu bahwa dia bekerja sama dengan Wang Qingxi? Su Tianzuo selalu berpikir rencananya sempurna, tetapi sekarang tampaknya Feng Xing adalah pemenang terakhir. Sejak dia bergabung dengan tim, dia mungkin sudah menduga apa yang terjadi hari ini. Dan sepertinya itu semua direncanakan untuk membawa Chen Ping dan yang lainnya ke lautan badai. Sekarang Su Tianzuo berpikir untuk membawa jenazah Chen Ping ke aliansi penyegel iblis dengan imbalan ibadah 100 tahun. Ini jelas tidak mungkin. Semua ini telah menjadi gaun pengantin untuk Tianzan Dazong. Master sektemu, kami bersedia bekerja sama dengan Anda. Su Tianzuo hanya bisa tersenyum, dan kemudian berkata kepada banyak apoteker, rekan-rekan Tao, mohon jangan gugup. Sekte Heaven Zanqing tidak akan merugikan kami. Harap santai. Petik 2.
Presiden Su, saya sudah menyiapkan makanan dan anggur, tolong. Mu Qiufeng memberi isyarat mengundang. Su Tianzuo tidak punya pilihan selain mengikuti Mu Qiufeng. Apoteker lain mengikuti di belakang, dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Heaven Zanqing. Tak satu pun dari apoteker ini yang berani melawan. Master Sekte Mu dan sekelompok apoteker terjebak dalam badai, dan kehidupan serta kematian mereka tidak diketahui sekarang. Chen Ping, yang diburu oleh aliansi penyegel iblis dengan upeti 100 tahun, juga ada di antara mereka. Anda sebaiknya mengirim seseorang untuk melihatnya. Feng Xing berkata kepada Mu Qiufeng. Oh, Chen Ping itu juga ada di sini, dan kita bisa menggunakannya untuk menegosiasikan persyaratan dengan aliansi penyegel iblis. Mata Mu Qiufeng berbinar, lalu dia melambaikan tangannya ke arah pria parubaya berjanggut dan berkata, Penatua Liu, tolong tuntun saya. Saya akan pergi melihat ke dalam perahu roh. Kecuali Chen Ping, saya akan mencoba menghidupkan kembali dukun lainnya. Ya, Penatua Liu mengangguk, lalu mengambil perahu roh dan kiri. Zantian Fazong telah mempekerjakan begitu banyak apoteker untuk membantu menyempurnakan ramuan tersebut. Terus terang, apoteker ini akan bekerja untuk Zantian Fazong secara gratis di masa depan. Jadi kalau apotekernya meninggal, maka tidak ada nilainya sama sekali. Pulau kecil ini memiliki banyak sumber daya, tetapi Sekte Tianzanfa tidak memiliki apoteker sendiri, sehingga banyak sumber daya yang terbuang percuma. Inilah sebabnya Wang Qingxi memimpin beberapa murid Zantian Fazong pergi dari sini dan mulai mempelajari teknik alkimia, dan bahkan ingin merampok Pulau Dewa Pengobatan untuk memperkuat kemampuan Zantian Fazong dalam memurnikan ramuan. Wang Qingxi melakukan itu setelah menderita begitu banyak tanpa apoteker di pulau terpencil ini. Su Tianzuo dan yang lainnya dibawa ke aula utama Zantian Dazong. Meskipun mereka dihibur dengan makanan dan minuman yang lezat, mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka semua terkunci di dalam sebuah ruangan, dan ruangan itu dikelilingi oleh formasi. Mereka, para apoteker, sama sekali tidak memahami formasi tersebut, dan mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Orang tua dari Feng Xing ini, jika saya punya kesempatan, saya akan membunuhnya. Bao Longxing meraung marah. Su Tianzuo menghela nafas pelan, berhentilah berteriak dan jujurlah. Saya tidak menyangka bahwa setelah perencanaan seumur hidup, seseorang akan melakukannya kali ini. Su Tianzuo berbaring di tempat tidur, sudah menerima takdirnya. Ketika Bao Longxing melihat ini, dia juga tampak tak berdaya dan duduk. Mereka mulai minum di meja. Saat ini, Chen Ping dan yang lainnya sudah bergegas keluar dari badai, dan perahu roh itu bergerak menjauh dengan cepat. Jika perahu roh tiba-tiba runtuh dan tenggelam saat ini, daya isap yang dihasilkan oleh badai sebesar itu akan sangat mengerikan, dan seseorang mungkin terjebak di dalamnya. Jangan santai, semuanya. Kalian harus menjauh dari badai sebelum bisa bersantai. Chen Ping memperingatkan semuanya. Gu Tianchao, bersama orang-orang dari Sekte Liang Yi, dengan putus asa memelihara perahu roh dan mendesak perahu roh untuk bergerak maju. Setelah berada ratusan mil jauhnya dari badai, perahu roh mulai mengeluarkan suara berderak yang luar biasa. Tuan, Lingzu tidak dapat bertahan lagi, kita harus meninggalkan kapalnya. Kata Gu Tianchao keras. Oke, semuanya, tolong terbang di udara dan jangan naik perahu roh. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat terlebih dahulu dan tubuhnya melayang di udara. Jika orang lain melihat ini, mereka juga akan terbang ke udara. Tepat setelah semua orang meninggalkan perahu roh itu tiba-tiba meledak dan kemudian tenggelam dengan cepat. Lusinan orang melayang di udara, memandangi lautan luas, dan untuk beberapa saat mereka tidak tahu. Rekan Daois Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Wenliang bertanya pada Chen Ping. Chen Ping melihat sekeliling dan berkata, Presiden Chen, mari kita pilih beberapa apoteker terkuat dan kemudian berpencar untuk menemukan pulau itu.
Semua orang tetap di sini, tidak ada yang boleh pindah. Ini masih bisa simpan kekuatan spiritual Anda. Apakah kita menemukan pulau itu atau tidak, kita harus kembali dan bertemu dalam 1 hari. Oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Chen Wenliang mengangguk. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. Jika orang-orang ini pergi mencari pulau itu bersama-sama, saya khawatir beberapa apoteker dengan kekuatan rendah tidak akan mampu mempertahankan penerbangan mereka di tengah jalan. Chen Wenliang memilih beberapa apoteker terkuat dan membagi mereka menjadi 2 kelompok. Chen Ping, sebaliknya, meminta posisi tertentu. Dia terbiasa sendirian, dan dia tidak akan menjadi beban.